Tanya dong ngapain? Ngapain, Pak? Ngelapin, Pak. Mantap. Lu biar mengkilat ya? Enggak. Biar apa nih? Biar prestigious lagi. Anjir. Welcome to Bang Podcast, where the big boys play. Iya. Yeah. Sudah, Pak. Cukup, Pak. Ini sesuai. Oh, ngikutin ini. Boleh. Menarik. Oke, balik lagi di Ban Podcast bersama gue Kevin dan Mr. I. ya, seperti biasa di Ban Podcast kita di sini bakal ngobrol-ngobrol seputar dunia wrestling ya. Dunia wrestling. Yap. Dan kali ini dunia Smackdown. dunia Smackdown. Bukan Raw. bukan Raw. Bukan NXT juga. Oh, gitu. Nah, by the way, di sini kan kita sering Ini apa? banget yang namanya megang title ini. Iya. Sering banget megang ya? Sering banget megang. Tapi kayaknya kurang afdol juga nih kalau misalnya kita agak sedikit bercerita mengenai Sejarah. mungkin bisa dibilang sejarah title ini sendiri. Prestigious nih ya. Prestigious. By the way, ini title apa namanya bisa disebutkan? Bisa WWE World Heavyweight Champion. World Heavyweight Champion ya. Atau lebih WHC. sering dikenal dengan WHC singkatannya. Kalau dulu apa WHC? WHC. WHC. Asal muasalnya di sana ya, Pak ya. Bisa ngomongnya WHC udah WHC. Nah, karena kita belum pernah menceritakan title ini ya, karena kita sebelumnya udah pernah ya ceritain title yang lain. Mungkin kalian nanti bisa diklik aja linknya di atas. Tapi waktu nyetel yang lain gak ada title-nya. Baru ini ada guest star-nya. Iya, karena belum kesampaian aja. Nanti Semoga ada sponsor ya. Semoga ada sponsor ya kan, makanya kalian subscribe dulu channel kita ya, biar subscribernya nambah ya kan, dan kita bisa dapet. Siapa tahu abis Sponsor ini lagi, ya. abis ini tatonya Divas gitu. Atau Divas Seven. Seven atau enggak $1 billion champion ya kan. Bisa jadi. Nah, by the way, untuk Ceritanya. saya sendiri nih, mungkin boleh diceritain sedikit nih untuk Jadi title-nya sendiri, sejarahnya dulu mungkin ya. original sebenarnya bukan dari WWE ya, Yap. tapi dari WCW atau WCW. NWA dulu sebelumnya kalau ditarik sejarah jauh. Tapi karena kejauhan sejarahnya, jadi kita ngomong dari awal mula dia sampai ke WWE aja. Oke, boleh mungkin diceritain aja, waktu udah tepat dipersilakan. Begini ceritanya. Once upon a time, a prince asked a beautiful princess, "Will you marry me?" Tahun ini 2002 kalau nggak salah waktu itu. Dua awal Jadi masuk nih. awal brand split pertama kali. Brand split. Oke, Brand sip. split. Nah waktu itu yang menangin WWE Champion itu Smackdown. Smackdown ya. Smackdown. Jadi otomatis title ini beralih ke Bukan, belum. Oh, belum, oke. Belum ada title ini. belum ada ya. Nah, Raw tuh nggak punya champion. Oke. Gimana caranya punya champion? Nah, waktu itu Eric Bischoff datang bawa ini nih title, dikasih cuma-cuma ke Triple H. Cuma-cuma Dikasih, nggak ada pakai competition. orang langsung aja. dalam banget ya, tipikal orang dalam kayak gitu. Langsung dikasih ini champion buat anda. Nah, kalau sekarang kan, wah harus kualifikasi dulu, harus lewat elimination dulu gitu. Iya. Dulu udah kasih aja. Nah, abis itu setelah dikasih ke Triple H itu kayak ini jadi logo trademarknya Triple H dan Evolution. Oh iya, benar-benar. Jadi Pada saat itu dulu kan yang megang ini awalnya kita tahu Ric Flair, cuma waktu itu belum WWE. Nah akhirnya Triple H bisa dapat ini, terus Batista, terus Randy Orton. Jadi udah kayak trademark orang Revolution aja pakai title kayak gini. ya karena juga mantan juaranya juga kan banyak yang di Evolution ya kan. Iya. Triple H ya kan. Randy Orton juga pernah megang ya kan, yang dapat gelar dari siapa tuh yang di Blur itu. Batista ya kan pernah juga. Ric Flair udah berapa sih belum ya? Udah pernah ya. WWE ini belum. WHC-nya belum. Kalau yang dulu di WWE pernah. Oke. Kayak jadi emang udah tipikal. Jadi udah Evolution banget lah pokoknya nih title Ini sama tapi beda karena perbedaannya cuma paling di apa Kepala. logo WWE sini. Oh iya, bener. Sama Iya. dalamnya Pak. Kalau kita sini dikit, wah. Kalau World Heavyweight itu merah dalamnya. Betul. Pernah kita unboxing juga kalau nggak salah di video unboxing pada saat Ini juga salah satu title NWO yang dicoret-coret. ya betul sekali. Nah, awal Sangat ini. Dia pencetusnya by the way. Nah, titik puncak prestigious dia tuh dari mulai 2002 sampai 2000 kalau menurut gue ya, ini opini ya sampai 2008. Oke, ini berupa opini ya. Mungkin dari Mr. Rai sendiri beropini bahwa title ini pamornya ya dari tahun 2002 sampai 2008 itu puncak pamor dari title ini ya. Kalau menurut Mr. Rai ya. Ini banyak gosip juga tentang title ini sih. Kayak apa tuh? Awalnya kayak ya kita tahu lah Vince itu kurang suka sama title ini.
Oh, kurang sukanya kenapa tuh? Jadi ini kan awalnya bukan original dari WWE ya. Jadi tidak mempresentasikan company. Oh, oke. Meskipun ini bagus ya, kita bisa rating ini. Bagus emang. Dari championship sekarang sih ini gue bilang 9. Perlu diakui. 9,5 deh, 9,5. 9,5 ya? 9,5. Oke. Ya kalau menurut gue sih, gue penilaiannya sih ya sama lah sama lu ya. Mungkin agak turun dikit, mungkin 9 ya. Karena yang paling bagus kalau menurut gue yang spinner. Spinner. Itu yang paling bagus cuy, kalau gue bilang. Ya, Lu tahu itu paling dibenci sama orang-orang. Oh iya emang. Gue malah suka soalnya bisa diputar gitu, unik gue. Orang sini sampai ngomong apa? Itu title paling dibenci sebenarnya. Oh, gue justru malah suka ya, lihat kayak bisa dimainin. Masih anak-anak kalau itu. Cuma Justru title yang itu tuh spinner belt itu dibilang tidak mempresentasikan apa champion, tapi sebagai toy, mainan, merchandise gitu. Cuman gue kalau menurut gue kalau secara pribadi gue justru sukanya itu ya kan, dibanding justru kalau misalnya kita dibanding sama title yang sekarang ya kan, penggantinya WHC ini sama Universal ya contohnya ya, masih bagusan ini jauh banget. Sama saya nilai 3,5. Jauh banget bener deh. 3,5 gara-gara merahnya itu. Iya makanya Sekarang biru. Kayak biru ya, misalnya Smackdown biru diganti. Menurut gue yang paling bagus ya yang dulu Smackdown WWE Champion yang dulu yang 2000-an awal tuh, yang piringan blue. Oh iya tahu. Ya, yang The Rock tuh. Zamannya The Rock. Selain Vince kurang suka sama ini, tidak mempresentasikan ke company karena kecil logonya. Nah dari champion yang lain itu kelihatan sekarang tuh gede ya kan, dari spinner belt yang WWE ya kan, sekarang Universal gede, makanya logo company nomor 1. Bahkan Intercontinental pun juga lebih kelihatan, soalnya dia ada backgroundnya kan hitam tuh. Kalau ini kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan banget sih ini. Tuh. Kembali lagi kan kalau misalnya kita ngomongin title ini, kira-kira kalau misalnya dari dulu sih dari Mr. I, kira-kira yang paling siapa superstar yang paling berkesan? Yang paling gue berisan ya, megang itu Batista ya. Secara look, secara title reign itu dia dapet banget menurut gue. Oke, Pas banget kayaknya, wah cocok banget gitu. Presentasikan Batista banget ya title. Soalnya pada masa-masa itu kalau nggak salah 2005 ya, 2007 tuh emang 2006. Oh ya 2006 sempat lepas gelar kan waktu itu. Bukan itu paling ini banget sama Batista, emang paling familiar. Puncaknya ini Ruthless Aggression ya. Zaman-zamannya kembali lagi Evolution ya kan Batista. Yang paling berkesan ya emang ya waktu itu menurut gue sih Batista. Menurut lu sendiri siapa? Kalau gue sih pada masanya itu lebih ke Edge ya. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, Edge itu kan juga yang paling banyak. Paling banyak 7 kali. 7 kali untuk World Heavyweight ini. Nah, kalau Batista sendiri dia terlama reigningnya 282 reigning champions ya. Champion kayaknya. Makanya. Hari, bukan windu. Lama banget juga. Tahun ya. Tua apa Batista? 82 hari, lama juga. Dan kalau gue kenapa Edge ya, itu tadi karena paling banyak. Dan untuk matchnya sendiri pun gue bilang sih Edge juga ada match yang berkesan dari title ini. Apa tuh? Waktu Undertaker lah. Undertaker 2000 WrestleMania 24 ya, 2008. Iya, 24. Ya. WrestleMania 24 loh gitu ya. WrestleMania 24. Itu juga bisa dibilang salah satu WrestleMania yang mungkin bisa dibilang jarang dibahas ya. Iya. Pada saat itu. Keren sih sebenarnya itu juga, kalau nggak salah tuh outdoor pertama kali, modern era pertama kali kalau nggak salah. Stadionnya. Dan itu pada WrestleMania 24 itu Undertaker tuh lagi musim-musimnya Hell's Gate waktu itu dia sempat ngepromosiin gerakan baru ya. Sempat di band. Ceritanya. Sempat ngeluarin darah waktu itu kan, si siapa tuh dulu tuh? Big Daddy V. Iya, Big Daddy V. Orangnya sama sih. Iya itu ya. Dan kalau masalah gelarnya ya yang paling berkesan sih yang cocok ya Edge pada saat itu. Kalau dari lu sendiri? Nah kalau tadi kan gue bilang ya, yang cocok megang ini kan Batista ya. Nah kalau dari matchnya sendiri, Batista lawan Undertaker, balik lagi sama gitu. Undertaker lagi ya? Kayaknya jatuh lebih. Kayaknya sebenarnya Undertaker. Kayaknya sebenarnya Undertaker ya. Maksudnya ya emang paling berkesan ya itu ya salah satu ini dari Undertaker ya. Tahun sebelumnya lagi, WrestleMania 23. Iya setahun sebelumnya ya. Jarang ada yang ngomong nih Undertaker sama Batista, underrated banget. Padahal keren loh Batista. Yang waktu itu kan sempat ada 3 kompetitor ya, ada 3 pemegang gelar maksud gua. Ada WWE Champion si John Cena, si Batista megang WHC,
sama ECW. Bobby Lashley Ya. ECW. Emang Cuman milihnya si Batista pada saat itu ya. Iya. Kayak gitu. ya, emang keren banget sih megang apa? Berarti kalau gua sekarang keren nggak ya turtle-nya? Sebenarnya sih Sayang ya harus bagus sih kalau misalnya harus sekarang di ini unification dulu ya. Nah, by the way, kalau ngomongin title ini, kan lu sempat ngomong sampai 2008 itu puncaknya ya. Ini sekali lagi ini opini. Opini ya. Dan memang benar saja ya kan setelah tahun 2008 itu memang title ini kayak kehilangan pamor. Prestiginya hilang. Gitu. Prestiginya hilang. Jadi Udah jarang main event lagi. Jadi kayak anak nomor 2. Kayak nomor 2. Walaupun setara sama Iya. WWE, cuman kayak ya itu tadi jarang untuk main event ya kan. Sebenarnya awalnya kan setara gara-gara brand doang gitu kan. Brand pada saat itu. Tapi lama-lama jadi kayak Hilang. opening match yang aduh. Untung nggak nyampe pre-match ya. Sebenarnya ini harusnya setara ya sama WWE Champion ya. Karena dulu tuh juga sebenarnya kalau brand split tuh kan terkenal cuma apa dengan pay-per-view sendiri ya. Betul. Raw punya Bisa-bisa. sendiri, Iya. punya sendiri. Nah cuma ada pay-per-view ini aja. Gabungan tuh Big Four. Yang Big Four yang udah Survivor jadul ya. Survivor Series, SummerSlam, Rumble, WM itu dimana mereka bisa ketemu ini sama saudara tirinya. Sudah Berubah lagi ya. saudara kandung gini ya. Anak angkat kan dia. Diangkat dari Iya. sebelah. Dan iya lama kelamaan pun Hilang. ini lama-lama kayak hilang gitu dan pada masa baktinya apa lagi bahasa Masa laku uji berkala. masa berlakunya iya Masa berlaku uji berkala. iya pada saat itu terakhir yang megang si Daniel Bryan ya Daniel Bryan. walaupun pada akhirnya dia mundurin diri pada saat itu karena cedera ya. Baru sebelumnya yang gabungin pertama kali antara Randy Orton. Iya, Randy Orton pertama kali. Bukan pertama kali gabungin nih Jericho. Awalnya lagi ya. Awalnya lagi. Kalau yang modern ICW. Oh, itu besi. ICW. Oh, iya. beda. Ya kan sama title tapi beda. Cetusnya pada saat itu yang gabungin kan si Randy Randy Orton sama Orton. John Cena waktu itu kan. Nah, Randy Orton dulu Pak pertama. Randy Iya, Orton dulu yang pertama. Iya. Saya lawannya itu kan John Cena waktu itu kan. Yang Abis TLC. itu John Cena menang. Abis John Cena menang, Brock Lesnar terakhir. Nah, pada saat Brock Lesnar itu makanya Besoknya berubah title awalnya jadi kayak digabungin. digabungin, ya kan? Waktu itu Akhirnya masih jadi satu gelar. Gila. Itu sih. Itu aja. Nah, mungkin bagi teman-teman sendiri mungkin ada superstar sendiri yang siapa tahu Yang berkesan sama memorable. megang dia Sama yang tahun berkesan ini. gelar ini mungkin boleh langsung di kolom komentar aja. Nah, by the way kita belum ngomongin ini Pak. Kalau misalnya yang era sekarang nih, era Sekarang. modern, yang kira-kira cocok megang title ini tuh kira-kira siapa sih kalau menurut lu? Menurut gua ini The Tribal Chief Roman Reigns. The Tribal Chief. Gimana ya? Cocok aja gitu ngeliat badannya dia tuh sama kayak mirip kayak booknya Batista dulu. Oh. Gue kira gara-gara Sama-sama animal, Nah. ya kan sama-sama dia animal, Big dog. ini big dog, ya kan sesuai gitu kalau gue visualisasikan itu cocok gitu. suara snapping. Cocok gitu cocok. Gue kira karena dia megang universal title, jadi kayak cuman diganti aja gitu di switch. Dia yang megang. Itu sih PAC. idenya sebenarnya itu. Sebenarnya itu ide. Sebenarnya itu idenya. Sebenarnya gue pengen jawab itu sih. Cuman mungkin gue kalah dikit ya. Mungkin sama-sama yang berbadan yang besar juga. Lu pilih lu, bukan Pilih gue, Kevin Owens Pak. fit lagi ntar Roman sama Kevin. Iya. Tapi gue ini di head of the table sekarang. Cuman kalau misalnya nasibnya nih, kita ngomongin nasib. Nasib anjing. Nasib title ini, kalau misalnya Sionya apa sih? Nasib. rantang bersedia Imlek kemarin langsung di Sionya dari dua apaan ya? Gue lupa ya. Yang tahu Sio dari dua apaan? Kasih tahu. kasih tahu dah sionya apaan ya. Aduh, ini udah kemana-mana ya kan, udah pusing saya nih. Bintangnya apa? Bintangnya Bintang kecil, bintang gede. kenal nih. Tinggal ditipuk kan. Tipuk emang. Nah, dulu nih kalau misalnya kita back to topik lagi, kalau misalnya title ini dimunculin lagi, kira-kira nasibnya bakal sama aja kayak sebelum-sebelumnya atau malah Nambah berlanjut? prestigious. Menurut gue sih karena udah brand split, mungkin ada kesempatan kalau bisa balik ke pamornya dulu. Karena terbukti waktu itu ini nggak tahu ya, waktu itu kan Raw yang nggak punya champion ya, kejadian sama lagi nih, Raw lagi nih. Ya. Tapi waktu itu SmackDown yang dapat spotlight kan. Kalau aja ini title dibangkitin di SmackDown waktu itu, gila sih.
Masih ada Dean Ambrose, masih ada Oh, iya. apa Bray Wyatt, ada Roman nggak ada waktu itu. Masih ada si ini AJ Styles. James Ellsworth. Ya. Santino. Santina. Ya berarti pada masa itu sih modernnya 2017 ya berarti ya harus sebutin ya. Miss masih ada dulu. Tahun 2016-17 kan Miss naik lagi pamornya kan. Gara-gara ini. Gara-gara promonya. Miss Down. Enggak sih, bukan Miss Down. Sempet naik juga kan, sempet ada Miss Iya, Down tuh Miss itu. Down. Ya waktu itu kalau balik lagi sih ke SmackDown Live waktu bagus ini. Kalau Raw enggak sih. Kalau kenapa tuh? Raw waktu itu jelek. Hilang langsung title nggak tahu ya. Dia pertama balik lagi tapi jelek. Tapi waktu itu sebenarnya di Raw tuh banyak orang nyangka dia balik lagi. Sama, gue juga waktu itu tuh kan sempet hilang kan title apa namanya yang pesaing WWE title kan udah gak ada kan. Gue kiranya tuh title ini balik lagi gitu loh. Gue taunya lebih suram aja. Ternyata sama aja ganti warna doang. Iya, cuma ganti warna doang. Merah lagi kan. Jadi yang kesal itu suram. Ketuban tinta, Pak. Jadi Katanya ketuban tinta itu World Heavyweight Champion ketuban tinta warna merah. lu tahu Krabby Patty yang warna-warni itu Saing. Krabby Patty-nya ada Krabby Patty-nya iya, tinggal diwarnain doang. warna-warni gitu. Bener juga sih analoginya. Saya itu tadi ya. Ya mungkin kalau sekarang ini ya karena yang megang Roman Reigns mungkin kan jadi Beda. pamornya Takut, lebih ada, mau ngatain takut. gitu. Meskipun title gitu ya seenggaknya yang megang Dari- tolong lah gitu, seenggaknya title tolong gitu. Dan The Finn sebenarnya sih awal sih megang itu nggak ada yang berani nggak ada yang berani ngatain. Iya makanya. Ya pokoknya itu lah ya sikapnya. Waktu kemarin Goldberg menang dikatain lagi. Jadi main kata-kataan. udah itu aja. Udah. Pokoknya ya itulah singkatnya kita untuk ceritain title yang bersejarah ini, WHC title. Kalau menurut kalian gimana? Apakah title ini perlu untuk dilahirkan kembali atau Di ya udah Edo Tensei. cukup dipensiunkan saja gitu kan? Sayang sih. Langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah. Sama tulis apa kasih ide kita juga title apa yang mau kita bahas berikutnya. Oh iya, karena masih banyak title Masih banyak yang kita bahas ya. Non WWE juga nggak apa-apa kalau menurut kalian itu prestigious dan terkenal gitu ya. Tapi title gulat, jangan title boxing. Title doktor gitu kan, title SH atau SPD, title sarjana apa beda. IR nggak tahu kita. Sejarah IR apa? Kita nggak bahas itu. Pokoknya yang hubungan sama WWE, AEW dan lain-lainnya. Smackdown. Komentar aja di bawah ya. Oke, cukup sekian waktu itu untuk pembahasan WHC ya. Dan bagi kalian yang belum follow Instagram sama title kita kan sama Twitter kita, jangan lupa di @ban_podcast, dan untuk Spotify-nya juga bakal ditulisin di link di description box di bawah. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Komen. Tadi gue bilang ya komen. Dijawab kok, di like. Betul. Jangan lupa untuk Follow akun partner kita juga. follow akun partner kita yang satu ada @versuslam_id, Suka gulat, dan www.universe.id ya. Oke. Deh, itu aja. Ya, kalau gitu sekian untuk episode kita hari ini ya. Sampai ketemu di next video. Ayo, gue udah nungguin. Masih sama kita di Ban Podcast, where the big boys play.